Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kelvansyah, mahasiswa Manto, mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Hadirin saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu penggunaan media sosial yang bijak. Media sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dengan jutaan pengguna aktif di Indonesia. Platform ini telah membuka peluang yang besar untuk belajar, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Namun seperti pisau bermata dua, media sosial juga membawa berbagai tantangan seperti penjualan informasi palsu, dampak pada kesehatan mental, hingga masalah etika. Pada saat ini, mari kita refleksikan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kebaikan bersama. Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Penggunanya mencakup berbagai generasi, mulai dari generasi Alpha, Gen Z, Milenial, hingga Gen X, yang masing-masing memiliki intensitas dan tujuan berbeda dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan data terbaru, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Namun pengguna media sosial juga membawa dampak yang perlu kita waspadai, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut penelitian dilansir dari CNN Indonesia, netizen Indonesia bahkan tercatat sebagai yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam cara kita berinteraksi di dunia maya, yang dapat mempengaruhi hubungan sosial, kesehatan, mental, hingga kualitas informasi yang kita konsumsi. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memahami dampak-dampak tersebut, bagaimana menggunakan media sosial secara bijak, agar dapat memberikan manfaat yang positif. Bagaimana media sosial mempengaruhi kehidupan kita, baik dari segi informasi maupun kesehatan mental, dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal penting dari pembahasan ini, yaitu pertama ada bahaya informasi palsu, lalu kedua dampak media sosial pada kesehatan mental, dan ketiga langkah-langkah untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Di era digital ini informasi beredar begitu cepat sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hoax adalah salah satu tantangan terbesar di media sosial. Informasi palsu seringkali memanfaatkan informasi pengguna untuk menyebar lebih luas yang tidak hanya menyesatkan tapi juga bisa menimbulkan kesan sosial. Contoh nyata dari dampak negatif informasi palsu adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu berita terpercaya. Tidak hanya itu, informasi palsu juga sering kali menyulut konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, mengatasi kebiasaan seperti membaca sumber dari situs terpercaya, dan memeriksa fakta dari platform independen adalah langkah awal untuk melawan penyebaran. Media sosial telah menjadi pedang bermata dua dalam konteks kesehatan mental. Di satu sisi, platform yang memberikan akses untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, dan menjalin hubungan. Namun di sisi lain, media sosial seringkali menjadi sumber tekanan psikologis. Banyak pengguna yang merasa terjebak dalam budaya membandingkan diri dengan orang lain. Unggahan sempurna yang menampilkan gaya hidup glamor, pencapaian besar, atau kebahagiaan ideal seringkali menciptakan ekspresi yang tidak realistis. Hal ini menurut artikel Siloam Hospital dapat memicu perasaan rendah diri, kecemasan, hingga depresi. Selain itu, paparan berlebihan terhadap komentar negatif, cyberbullying, dan informasi sensasional dapat memberi buruk kesehatan mental. Remaja sebagai kelompok yang paling rentan seringkali menghadapi tekanan dari media sosial dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan emosional dan sosial mereka. Untuk itu kita perlu menyadari pentingnya menciptakan batasan waktu pengguna media sosial untuk menghindari konten yang merugikan kesehatan mental kita. Menggunakan media sosial secara bijak bukanlah sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Berikut adalah beberapa langkah yang akan saya berikan untuk dapat diambil oleh para kalian. Yang pertama itu ada verifikasi informasi. Sebelum menyebarkan konten apapun, pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel. Jika ragu, lebih baik menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi tersebut. Kedua, batasi waktu pengguna. Terlalu lama di media sosial dapat mengganggu keseimbangan antara kehidupan nyata dan kehidupan digital. Gunakan fitur pengingat waktu di perangkat memastikan waktu online atau tidak berlebihan. Ketiga itu jaga etika dalam berinteraksi. Media sosial adalah sebenarnya dari siapa kita, hindari komentar merendahkan provokatif atau bersikap menghina. Sebaliknya, gunakan sarana untuk menyatakan hal positif. Lalu keempat ada dengan meningkatkan literasi digital. Dengan meningkatkan literasi kita dapat berkritis terhadap konten konsumsi bagian. Ini juga memahami risiko dengan informasi dan online. Lalu kelima ada fokus pada kesejahteraan. Ketiga, akun memberikan dampak positif seperti konten edukatif, motivasi atau mendukung kesehatan mental. Hapus atau batasi akun-akun yang membawa pengaruh negatif. Media sosial telah menjadi alat yang sangat kuat dalam kehidupan modern dengan potensi untuk memberikan manfaat besar jika digunakan dengan bijak. Namun di sisi lain, penggunaan juga menghadirkan tantangan serius seperti penyebaran informasi palsu, dapat buruk terhadap kesehatan mental, dan hilangnya etika dalam berinteraksi. Dengan memahami bahaya yang ada serta mengambil tindakan memanfaatkan media secara bertanggung jawab, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan positif.
Dari pembahasan ini kita menyadari 3 poin penting. Yang pertama itu bahwa informasi palsu, hoax dapat memicu keresahan sosial dan mempengaruhi kepercayaan terhadap sumber informasi. Yang kedua, dampak pada kesehatan mental. Media sosial juga dapat menjadi sumber tekanan psikologis jika tidak digunakan dengan bijak. Lalu terakhir, pentingnya bertanggung jawab. Langkah-langkah seperti frekuensi informasi, menjaga etika dan membatasi waktu penggunaan adalah cara efektif untuk menghadapi tantangan ini. Pesan utama yang dapat diambil adalah bahwa setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menciptakan lingkungan media sosial yang sama, aman, positif, dan bermanfaat. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan setiap informasi yang Anda bagikan telah diverifikasi kebenarannya. Kedua, tetapkan batas waktu harian untuk penggunaan media sosial dan fokus pada aktivitas yang mendukung kesehatan mental. Ketiga, jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan energi positif dan menghindari ujian-pujian atau komentar negatif. Keempat, edukasi orang di sekitar Anda tentang pentingnya literasi digital untuk tantangan dunia maya. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang terinspirasi untuk menggunakan media sosial secara bijak. Bersama-sama kita bisa menjadikan dunia yang lebih digital dan lebih baik untuk generasi kita semua. Terima kasih.